Sorry saya potong, karena saya tiba-tiba jadi berpikir begini, Mesa, dengan teman-teman menggeruduk diskusi saat itu, apakah ada kecurigaan? Karena momentumnya bertepatan dengan banyak unjuk rasa terjadi oleh mahasiswa di banyak daerah. Apakah Anda punya kecurigaan dari teman-teman SEMA UGM bahwa ini upaya untuk meredam aksi unjuk rasa yang muncul di banyak daerah itu? Terkait peredaman, sesungguhnya tidak hanya dalam sosialisasi itu ya, tapi kita juga bisa melihat misalkan ada masa tandingan, ada aksi bayaran, ada banyak narasi-narasi yang coba dilontarkan untuk mengcounter apa yang coba kami sampaikan di publik, pun juga tentang keresahan kami, tentang tuntutan kami dan banyak hal yang kiranya penggembosan ataupun juga upaya untuk meredam tidak hanya melalui sosialisasi yang mendatangkan pejabat ke kampus, tapi juga dari gerakan-gerakan yang itu Saya boleh ditunggangi komentar? kepentingan politik Ya. lain. Make sense nggak Bang Ade? Enggak, saya masih ingin kembali ke soal yang Oke, tadi meng-capture. BBM tadi ya. Ya. Sama bilang logikanya. Harga Pertamax itu seharusnya disubsidi enggak? Saya mau katakan Pertamax adalah harga yang tidak disubsidi. Itu adalah kesepakatan kita dari dulu. Yang disubsidi adalah Pertalite, yang Pertamax mengikuti harga pasar. Tapi saya ulang, pemerintah dengan berusaha keras mencegah jangan sampai ketika harga pasar sudah melambung tinggi, di Indonesia kita mengikuti harga pasar yang melambung tinggi itu, dan sejak 2 bulan yang lalu kita seharusnya sudah menaikkan harga BBM Pertamax. Ya. Tidak dilakukan ini. Ini dilakukan baru sekarang karena sudah nggak tahan. Ya, karena kondisinya sudah memburuk. Saya berharap saja kalau betul-betul berakhir yang perang ya. Si Iran Amerika ini besok katanya mau tanda tangan Sudah kan? tekan. Sudah tekan ya. Tapi kan Bukan masih ada Fatwa keraguan kan? Aha. Ya. Tapi kalau itu turun, ya mestinya semua juga jadi turun lagi. Betul. Saya mau bilang bahwa pemerintah melakukan itu. Ini memang saya akan kelihatan seperti orang pemerintah ya. Saya bukan orang pemerintah, saya tidak dibayar pemerintah, tapi saya ingin mengatakan menurut logika saya, banyak orang, ya wajar lah memang Pertamax harus naik. Saya juga terkena kok, 16.000 itu emang bukan naiknya dari 12.000 ke 16.000. 30% lebih kan naik. 30% lebih itu memang berat. Tapi itu adalah harga yang harus dibayar oleh masyarakat dunia. Oke. Bukan cuma Indonesia. Saya harus kembali ke diskusi Tapi kita. kembali Oke. saya mau bilang, tapi itu adalah, bisa nggak Anda yang benar saya yang salah? Bisa juga. Kita bisa beda pendapat di situ. Iya, oke. Karena itu menjadi jauh lebih penting memang kita melakukan diskusi-diskusi daripada revolusi-revolusi. Oke. Anda mau revolusi apa? Kan Kalau gitu pertanyaan yang saya. sama saya sampaikan ke Anda, kalau kemudian ada kekhawatiran diskusi yang berlangsung saat itu di UGM adalah upaya untuk meredam unjuk rasa yang banyak muncul di banyak daerah, cukup make sense nggak buat Anda? Saya ingin menggunakan kata meredam itu tidak dengan nada negatif ya. Karena ada banyak protes-protes, maka sekarang pemerintah menurut saya nih ya, menurut saya lagi-lagi mungkin saya salah, pemerintah dengan berbesar hati mengatakan, oke, Mas Budiman, Mas Nusron, Mas Sudaryono berangkat ke Jogja. Saya nggak tahu di Semarang siapa yang turun. Saya nggak tahu nanti di mana lagi yang Anda bilang ya, ada daerah-daerah turun. Ketemu dengan masyarakat. Mas Gibran aja sekarang ketemu dengan mahasiswa, 15 mahasiswa datang ketemu. Menurut saya itu adalah langkah yang Anda boleh ejek itu sebagai ala pencitraan, ala apalah ya. Tapi mereka mengajak Anda bicara. Menurut saya ajakan semacam itu, tidakkah sebaiknya Anda terima dengan terbuka, dengan bahagia, dan Anda bisa ketemu dan Anda bisa kritik secara keras orang seperti Budiman dan kawan-kawan. Setelah teman-teman SEMA UGM melakukan upaya itu saat diskusi di lingkungan UGM, apakah teman-teman mendapatkan ancaman? Karena memikirkan bahwa ini mendapat atensi banyak orang, teman-teman beraksi di tengah banyak orang juga, dan itu direkam oleh banyak kamera handphone. Apakah teman-teman mengalami hal-hal seperti ancaman, persekusi, dan semacamnya? Banyak dari kami yang saat ini cukup rentan. Apa? Cukup rentan. Dalam hal ini kami didoxing, dapat pesan dari orang tidak dikenal, pun juga di profiling, pun juga diikuti, dan nama-nama kami justru ada di tahap-tahap yang cukup kami harus waspada. Tidak lagi siaga tapi harus waspada. Nah, ancaman-ancaman itu sejatinya juga seharusnya tidak meredam atau tidak memupuskan apa yang kita perjuangkan. Dan dalam hal ini perjuangan kami itu sejatinya diniatkan untuk kepentingan rakyat. Yang dalam hal ini mengacu lagi kembali misal ketika membahas aksi di GIK,
ketika membahas acara yang bertajuk Pancasila. Itu kami sebagai universitas yang diniatkan oleh kami sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, yang mana Universitas Gadjah Mada memiliki 355 jati diri UGM, diantaranya adalah kampus perjuangan, kampus kerakyatan, dan kampus Pancasila. UGM juga punya pusat studi Pancasila. Maka ketika ingin berdiskusi di UGM, bukankah sebaiknya menghadirkan juga dari pusat studi Pancasila, dari akademisi pun juga dari mahasiswa. Dalam hal ini tidak ada satupun undangan yang kami dapatkan. Pun ketika kami berkomunikasi dengan unsur-unsur lainnya, oh ternyata tidak dilibatkan juga. Jadi terkait diskusi itu agaknya justru bukan itu kepentingannya. Bukan untuk mendatangi kami, tapi bisa jadi hal-hal lain, saya tidak tahu apa. Pun juga sebetulnya alih-alih jauh-jauh ke luar kota, Pak Prabowo pun juga jajarannya itu bisa hari Kamis datang ke depan Istana Merdeka untuk dialog di aksi Kamisan misalnya. Nah, pun juga banyak hal yang saat ini unjuk rasa itu sebetulnya untuk memperlihatkan kegelisahan kita, untuk mengkritisi kondisi hari ini, dan juga memperlihatkan sebetulnya apa sih yang sedang terjadi di Indonesia. Nah, dialoglah di tempat-tempat itu sebetulnya. Oke.